Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak yakin yang percaya adik-adik di rumah pasti sehat dan pastinya udah siap buat kita ya Pak hari ini ibadah pastinya ya kan Kak Loren ya bener ya? Bener banget Kak. Ya. Oke adik-adik sebelum kita mulai ibadah adik-adik bisa persiapin nih duduk yang rapi dulu, duduk yang manis ya kan. Di depan TV, di depan layar gadget teman-teman oke. Persiapin karena hari ini kita akan terima sesuatu tuh, kita akan belajar sesuatu yang asik banget ya. Karena kita hari ini belajar apa ya Kak? Dua jalan ya Kak ya? Iya ada dua jalan. Dua jalan ya, dua jalan apa? Nah adik-adik ikutin ibadah sampai selesai berarti oke? Nah tapi Kak Loren sebelum kita mau mulai ada yang kelupaan Kak apa Kak? Apa tuh Kak? Berdoa Kak. Iya. Kak Loren gimana sih ya? Oke adik-adik kita lipat tangan tutup mata kita berdoa oke? Yuk lipat tangan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar hari ini Bapak kami mau datang memuji menyembah Engkau ya Bapa, biar Tuhan Kau yang pakai setiap hati kami, sertai setiap kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu loh. Kita mau belajar tentang ada dua jalan. Kak Juan tahu nggak dua jalannya ada apa aja tuh Kak? Kalau dua jalan ya kanan kiri ya Kak? Bukan dong Kak, bukan, kalau terus kita apa? mau belajar kalau ada dua jalan, ada yang lebar dan ada yang Oh sempit. itu ya Kak ya. Tahu artinya nggak Kak? Tapi kelihatannya kita harus nyanyi puji ini dulu deh Kak biar tahu artinya ya biar Kak. kita tahu artinya ya Iya Kak. Kak. Ayo adik-adik kakak ajak kita sama-sama nyanyiin pujian ini ya. Ayo Kak. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke nih Kak, kita udah belajar nih ya Kak. Nah sekarang Kakak mau ajak kita buat sama-sama olahraga nih. Waduh, apa nih Kak? Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Wah, Yesus. aku mau, Kak. Aku Adik-adik mau, Kak. mau ikut nggak? Mau pasti. Yang mau ikut bisa lambaikan tangannya. Ayo Kak. Ayo Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa aja? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi. Jalan serta Yesus, jalan serta
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, kalau tadi di pujian pertama kita ada sama-sama dikasih perkenalan dulu ya Kak ya. Iya. Kalau di dunia ini ada 2 jalan gitu ya. Dan di lagu kedua kita mau jalan sama Tuhan Yesus. Berarti kalau di lagu ketiga adik-adik harus milih namanya Tuhan Yesus. Ya, siapa di sini pilih Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wah, Kak Juan juga mau lah. Oke, yang mau boleh tepuk tangan terbaik buat Tuhan dong. Pilihanku. Yaudah adik sama tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Nyanyi pujian ini kan katanya adik-adik udah pilih Tuhan Yesus kan. Nah, ayo nyanyi sama kakak ya. Yuk siap ya. Nyanyi dan nari buat Tuhan, oke? Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Katakan kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Sama-sama katakan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sambil lari buat Tuhan, sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin apa? Come on. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sekali lagi nari katakan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Asik, sama tepuk tangan buat Tuhan. Dari awal lagi adik-adik nyanyi pujian ini sebab Tuhan pilihan kita hari ini, amin. Katakan. Oke, dari awal ya. Nyanyi pujian ini sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Katakan kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Katakan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sambil nari buat Tuhan, katakan. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia inilah. Katakan apa, tak ingin apa, come on. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati.
seperti-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararararara, yes. Pararararara, sekali lagi katakan pararararara, pararararara. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami dapat sama-sama datang Tuhan. Kami sama-sama datang dapat muji dan menyembah Engkau Bapa. Biar Tuhan hari ini Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mau duduk diam Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hati kami Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyi buat Tuhan, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yuk adik-adik kakak aja kita sama-sama nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Angkat suaramu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi buat Tuhan, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi buat Tuhan, katakan, memuliakan nama-Mu. Bertepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau hari ini Bapak kami datang, kami mau disempurnakan selalu seperti Engkau Bapak. Biar hari ini Tuhan Kau ajar setiap kami Bapak, Kau bentuk setiap kami Bapak hari ini. Biar kami mau pribadi yang tetap setia Tuhan, memilih Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga berkati Tuhan kakak Tukai yang akan menyampaikan setiap firman-Mu. Biar Kau berkati lidah bibirnya Bapa. Biar apapun disampaikan oleh setiap kakak Tukai yang hari ini sharing Bapa,
sungguh-sungguh tertanam, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu. Yuk adik-adik yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk firman hari ini? Oke, yang sudah siap yuk Kak Putri ajak untuk kita sama-sama mau fokus. Kita mau siapkan hati, pikiran kita mau siapkan sikap terbaik untuk kita sama-sama mendengarkan firman untuk hari ini ya. Nah, hari ini Kak Putri akan firman judulnya yaitu repentance. Sama-sama katakan repentance. Ya, artinya yaitu penyesalan atau pertobatan. Ayatnya ada di Matius pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar adik-adik tentang dua pilihan, yaitu apakah kita mau hidup dalam dosa yang ujungnya adalah maut, atau kita mau memilih hidup dalam kebenaran, hidup taat sama firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Kalau Kak Putri pasti memilih untuk hidup dalam kebenaran ya. Kak Putri percaya adik-adik pasti memilih hal yang sama kan? Oke, good. Nah, di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14 tadi, di sini ternyata adik-adik Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya, yaitu bahwa di dunia ini ternyata ada dua pintu atau ada dua jalan. Yang pertama, ada pintu yang lebar yang membuka ke jalan yang sangat lebar, pintu besar yang membuka ke jalan yang sangat lebar. Nah, pintu ini sangat menarik. Kenapa? Karena di jalan ini segala hal yang diinginkan hati manusia, segala hal yang enak, yang semaunya ada di jalan ini. Tetapi ujung dari jalan ini adalah maut atau kematian. Ih, serem ya? Nah, yang kedua ada pintu kecil yang membawa kita kepada ke jalan yang sempit, sesak. Tetapi sebenarnya pintu ini yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, kita sebagai manusia, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus juga diperhadapkan hal yang sama nih, yaitu diperhadapkan kedua pilihan ini, dua jalan. Mana yang harus kita pilih? Kita harus memutuskan, kita mau memilih hidup di jalan yang sempit atau di jalan yang lebar. Pilih yang mana? Oke, biar nggak bingung Kak Putri mau jelasin lebih lagi ya. Nah, maksudnya gimana Kak? Jadi ketika kita memilih hidup ya di jalan yang lebar, kita mau masuk melalui pintu besar yang membuka jalan lebar ya. Artinya ketika kita memilih jalan ini, kita memilih hidup dalam dosa. Memilih hidup yang semaunya kita, seenaknya kita, sebebas-bebasnya kita, gak dengar apa kata Tuhan, gak hidup dalam kebenaran. Contohnya, kita mungkin masih sering bohongin mama papa ya. Gak ada bohong kecil, gak ada bohong besar. Bohong is dosa ya. Walaupun Kak, aku bohongnya cuma dikit, cuman bilangnya udah belajar, tapi sebenarnya aku main game sih, kan bohongnya dikit kan. Bohong is bohong ya adik-adik ya. Bohong is dosa. Nah, atau mungkin masih ada yang sering hidupnya suka ngambek-ngambek, suka ngomel, suka marah-marah nih sama mama papa. Kalau dikasih nasihat, ayo dede, koko, cici, belajar lagi mau ujian loh. Aduh mah udah deh, jangan nasihatin terus, bosen deh. Gak usah belajar, aku udah pinter. Wah, ada yang masih suka kayak gitu, ngelawan, gak denger-dengeran. Atau masih ada yang suka ini nih, masih suka ngomong kotor, ngomong kasar kalau lagi main sama teman-teman, ngomongnya gak memberkati, masih ada. Nah, inilah hidup ketika kita ada di jalan yang lebar. Sepertinya enak-enak aja Kak kalau kita memilih jalan yang ini. Banyak temennya, teman-temanku masih banyak yang juga suka bohong, suka nyontek,
Apalagi ujian online, Kak. Ih, banyak yang suka nyontek. Kayaknya jalan ini enak, Kak, banyak temennya. Nah, adik-adik, Kakak mau kasih tahu, ujung dari jalan ini membawa kita kepada maut atau kematian. Siapa yang mau berujung pada maut? Gak mau ya. Walaupun jalan ini enak, tapi ujungnya adalah maut, adik-adik. Nah, yang kedua, ketika kita memilih masuk melalui pintu kecil yang membawa kita masuk ke jalan yang sempit, sesak, artinya adalah kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, hidup apa kata Tuhan, hidup sesuai apa kata firman Tuhan, ya, taat dengar-dengaran, hidup sebagai anak yang jujur. Nah, hidup sebagai anak-anak yang jujur, mengatakan hal yang apa adanya, tidak bohong. Ketika kita melakukan kesalahan, oh ya, aku hidup sebagai anak yang jujur. Aku mau apa? Memberanikan diri mengakui kesalahan kita. Kemudian ketika kita memilih di hidup di jalannya ini, artinya kita mau hidup menjadi anak yang taat sama papa mama. Kalau papa mama nasehatin, kita mau melakukannya. Kemudian kita memiliki sikap sopan, sikap sebagai anak yang baik. Nah, terus apalagi ketika kita memilih di jalan ini, berarti kita hidup sebagai anak-anak yang suka berdoa, yang suka baca Alkitab. Gak perlu lagi diingetin untuk baca firman, tapi kita dengan sendirinya, oh ya, aku tahu, aku hari ini berdoa, hari ini aku belum baca firman, aku harus baca firman. Nah, Kak, kelihatannya jalan ini enak. Iya, betul, jalan ini memang enak ya adik-adik, karena firman Tuhan selalu mengajarkan kita hal yang baik. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal yang buruk. Contohnya, ketika kita hidup sebagai anak yang jujur, apa yang kita dapat? Kita menjadi anak-anak yang bisa dipercaya sama papa mama, dipercaya banyak orang, ya. Ketika kita hidup sebagai anak-anak yang sopan, yang dengar-dengaran, pastinya kita akan disenangi gak hanya sama papa mama atau sama keluarga kita, tapi sama tetangga, sama teman-teman, sama saudara, ya kan? Kita akan menjadi anak yang membawa dampak yang baik, menjadi anak yang memberkati lewat perkataan kita. Oh iya, anak ini perkataannya baik ya, sopan. Nah, terus lewat kehidupan kita, ketika kita memilih untuk menjadi anak-anak yang jujur, gak nyontek, walaupun sekalipun sekolah online, ujian online, apa yang kita dapat ketika kita diajarin menjadi anak yang jujur dan gak nyontek? Kita pastinya akan menjadi anak yang pintar, berprestasi di sekolah, ya. Jadi ketika kita memilih di jalan ini memang enak ya, karena firman Tuhan selalu mengajarkan kita hal yang baik. Tapi Kak, apakah ini gampang? Nah, walaupun prakteknya mungkin kita akan mengalami kesulitan, mungkin kita akan mengalami ketidakadilan. Misalnya, kita akan dijauhi teman. Ah, kamu sok suci, masa kamu sekolah minggu terus? Kan online, mending kita main aja. Gak usah rajin berdoa, gak usah. Kamu sok suci, gak keren. Kamu gak nyontek? Ya, nyontek aja, buka buku aja lagi. Guru kita gak tahu. Nah, mungkin kita akan mendapatkan perlakuan gak adil ya adik-adik. Dijauhi teman, diperlakukan gak adil. Tetapi kita gak boleh sedih. Walaupun jalannya sulit, walaupun kelihatannya aduh kok begini Kak, tapi kita harus ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita, menolong kita, bahkan memampukan kita untuk melaluinya adik-adik. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 ya, Yohanes pasal yang 10 ayat 9, sekaligus ini menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua ya. Dikatakan, Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menebus dosa Kak Putri, adik-adik, bahkan papa mama kita semua ya. Untuk itu, kita harus hidup sesuai apa kata Tuhan, sesuai apa perintah Tuhan. Jadi artinya apa? Ketika kita diperhadapkan dua jalan,
dua pilihan, kita sudah tahu harus memilih apa? Kita memilih hidup dalam kebenaran. Kita memilih hidup apa kata Tuhan. Kita nggak boleh lagi hidup seenaknya. Apa kata aku? Yang penting aku. Enggak ya adik-adik. Kita memilih hidup dalam kebenaran. Kita memilih menjadi anak-anak yang taat. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang jujur. Anak-anak Tuhan yang berkata-kata memberkati. Ya adik-adik. Mungkin adik-adik berpikir, ya kak, aku kemarin-marin masih sering bohong, masih sering nyontek, masih sering marah-marah sama mama papa. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita boleh sama-sama mengakui dan kita bertobat. Nah, kita tinggalkan hal-hal yang gak baik, kita tinggalkan hal buruk, kita tinggalkan hal berbohong, suka menyontek, suka ngomong kata-kata kasar, kita tinggalkan itu. Kita mau memilih hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup sebagai anak-anaknya Tuhan yang taat sama firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup dalam kebenaran angkat tangan? Semua angkat tangan, good. Karena adik-adik, ketika kita memilih hidup dalam kebenaran, kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Siapa yang mau hidup kekal selamanya sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Kita semua mau, amin. Yang mau, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita tutup mata kita mau berdoa ya. Yuk ikuti Kak Putri berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memilih untuk kami hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau hidup taat sama mama papa sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya jujur, hidupnya berkata-kata yang baik Tuhan. Kami mau memilih jalan yang sempit ini. Kami mau memilih ini Tuhan. Kami tahu walaupun jalan ini sulit, tapi kami percaya Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Ampuni setiap segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, yang mengecewakan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan, bahkan melukai hati mama papa. Kami mau bertobat, kami gak mau mengulanginya lagi, tapi kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan hari ini kan? Nah hari ini kita belajar apa tadi? Ada dua jalan ya kan? Bener banget ya. Nah adik-adik udah nyatet, mantap, keren ya. Buat adik-adik yang belum nyatet berarti diulangin lagi ya Mas Firman, dan catat ulang, oke? Nah ya sekarang kita mau saatnya waktunya untuk apa? Untuk pengumuman gitu ya. Pengumumannya apa Kak Jun? Pengumumannya apa? Kalian pengumumannya apa? Tenang aja, sabar. Satu-satu ya. Pengumuman yang pertama dari Kak Juan dulu, oke? Pengumuman yang pertama itu setiap hari Jumat akan diadakan KUL sebanyak satu kali. Oke, setiap hari Jumat ya. Jam berapa Kak? Jam 5 sore ya. 5 sore di mana Kak? Di gereja? Enggak ya. Tempatnya ada di Zoom meeting aja. Jadi virtual ya, KUL-nya online, oke? Buat meeting ID atau link meetingnya bisa hubungin kakak wali kelas atau hubungi Kak Uli. Ya, terus lanjut ada apa Kak? Pengumuman yang kedua nih Kak. Apa ada itu? Ada yang spesial di setiap hari Minggu ya Kak. Apa itu Kak? Ibadah 2K. Nah ibadah 2K, bener, ibadah 2K. Ibadah 2K buat kelas kecil ada di YouTube setiap jam 8 pagi. Dan ibadah buat kelas besar ada di Zoom jam 10 pagi. Dan ada yang khusus nih Kak. Apa tuh Kak? Mau tahu gak Kak? Oh mau lah, apa tuh Kak? Di ibadah minggu ketiga kita akan ada pengurapan. Wah, udah lama banget ya Kak kita gak pengurapan ya Kak? Iya. Wah. Adik-adik kangen kan? Kangen. Nah di ibadah minggu ketiga kita akan ada pengurapan lewat Zoom ya adik-adik jam 10 pagi. Dan terus Kak Juan? Nah terus ada lagi nih pengumuman yang super duper sangat ditunggu gitu ya. Apa tuh Kak? Setiap minggu waktu ibadah tuh kayak apa?
Coba adik-adik tebak di kolom komentar, tebak. Iya, benar banget, jawabannya adalah Camp 2K 2021. Acaranya Camp 2K tahun ini gimana, Kak? Acaranya kali ini beda dong, Kak, Waduh, dari gimana, biasanya. Kak? Kali ini kita bakal lewat online, Kak. Tapi tetap seru dong ya, Kak, pastinya ya, Kak. Pasti ya. Nah, pasti. gimana cara buat daftarnya ya, Kak? Gimana, Kak? Cara daftarnya adik-adik bisa hubungin Kak K2K-nya ya, atau bisa hubungin Kak Lauren dan Kak Bunga di nomor ini. Oke adik-adik? Oke. Oh, mantap ya, Kak, berarti ya Camp 2K. Mantap banget Catat dong, ya Kak. adik-adik, catat. Jangan lupa ikut-ikut ya adik-adik. Ikut, oke. Dan sekarang pengumuman yang terakhir ya adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik wajib follow Instagram kingskid_2k. Untuk apa, Kak? Buat Jelas, apa, Kak? untuk agar adik-adik dapat mendapatkan informasi lebih awal ya daripada teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi adik harus cek Instagram kingskid_2k, oke? Dan kelihatannya udah ya, Kak, pengumumannya itu aja ya, Kak ya. Ya cukup, Kak. Udah cukup ya. Berarti kalau gitu kita waktunya pamit ya, Kak Lauren Iya ya. dong, Kak. Nah, adik-adik berarti karena hari ini hari Minggu, adik-adik selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.